Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Adim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Tasamuh TV yang berbahagia, sabar adalah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang mulia. Para nabi memiliki sifat sabar. Para wali memiliki sifat sabar. Para ulama memiliki sifat sabar. Kesabaran mereka mendudukkan mereka kepada satu kemuliaan, baik itu kemuliaan di mata Allah ataupun kemuliaan di masyarakatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, laukana sabru rajulan lakana rajulan kariman. Jika seorang memiliki rasa sabar, maka orang tersebut pasti akan menjadi mulia. Dalam ilmu tasawuf, semua orang yang mulia di sisi Allah pasti melalui menapaki ujian dan cobaan. Allah memberikan ujian dan cobaan kepada mereka guna dan untuk mengetahui seberapa mereka cinta kepada Allah, guna mengetahui sejauh mana keimanan mereka kepada Allah. Dalam realita kehidupan, kita tahu setiap keadaan dan setiap orang pasti memiliki permasalahan-permasalahan, memiliki sesuatu keadaan yang tidak dirasa enak. Permasalahan-permasalahan dan sesuatu keadaan yang tidak enak ini disebut dengan ujian. Ujian-ujian itu adalah bagian daripada hadirnya Allah untuk kemudian menempatkan kita kepada posisi di mana kita berada. Nah, sayangnya kadang-kadang ketika seseorang mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mereka justru malah kemudian ada yang melampiaskan ke hal yang tidak baik, ke hal yang justru maksiat. Seseorang diuji kekurangan oleh Allah, justru dia kemudian bermaksiat, mencuri, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian tidak bagus. Harusnya ketika seseorang diuji oleh Allah, mereka minta tolong kepada Allah dan bersabar atas ujian tersebut. Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita dalam keadaan susah, keadaan genting, maka kita harus bersabar kepada Allah, bersabar terhadap ujian dan keadaan itu. Allah berfirman, wasta'inu bisobri wassalah. Innaha lakabiratun ila alal khasyi'in. Allah mengatakan, mintalah tolong kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Karena
sholat itu akan merasa berat jikalau tidak dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menjelaskan bahwa seolah-olah posisi kita dalam keadaan diuji oleh Allah itu sedang pada saat kita dalam keadaan harus minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, yakni dengan cara bersabar dan sholat. Di ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri washolah innallaha ma'as sobirin. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang sabar. Dalam kehidupan, seseorang yang tidak memiliki rasa sabar, niscaya dia akan merugi. Kerugian yang didapat ketika orang tidak bersabar adalah ketika ia tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang kemudian tindakan tersebut menjadi sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak. Dan kemudian kerugian yang lain adalah ketika ia tidak sabar akan merenggangkan hubungannya dengan hubungan orang lain. Nah, ini yang kemudian tidak menjadi bagus untuk kemudian seseorang ketika tidak sabar. Kita tahu bahwa setiap proses kehidupan itu pasti dialami dan dilakukan dengan cara yang berat, dengan cara yang susah. Seorang petani ketika menanam padinya, menanam cabenya, menanam pertaniannya, itu tentu membutuhkan kesabaran untuk kemudian dia mendapatkan hasil dari pertaniannya. Jika dia tidak sabar terhadap proses penanaman padi sampai kemudian penuaian atau pemanenan ini, maka dia akan rugi. Contoh, seorang petani setelah menanam padinya, dia harusnya menunggu sampai kemudian beberapa bulan lantas kemudian menuai padinya. Tetapi karena dia tidak sabar, masih berapa minggu dia anggap sebagai sesuatu yang lama dan kemudian dia tidak sabar. Alhasil bagaimana? Alhasil padinya itu dibabatin, diarit, sehingga tidak menghasilkan apa-apa kecuali batang padi itu sendiri. Dalam keadaan ini, orang tersebut rugi. Ada seorang karyawan ingin cepat-cepat segera untuk kemudian ia menduduki posisi tertentu di dalam jabatannya. Lantas kemudian dia tidak sabar terhadap proses daripada kenaikan jabatannya. Maka dalam keadaan semacam ini pun akhirnya dia melakukan satu kebohongan-kebohongan. Akhirnya dia melakukan satu reaksi yang notabene merugikan dia sendiri, sehingga pada gilirannya dia dipecat. Ini justru merugikan seseorang ketika seseorang tidak sabar. Oleh karena itu, semua orang, semua manusia, khususnya orang Muslim itu harus sabar. Hidup di dunia ini menurut Islam adalah hanya sementara. Dan tempatnya ujian adalah dunia. Ketika kita hidup di dunia, maka pada saat itu kita akan mengalami dan menghadapi ujian dan cobaan. Karena apa? Karena dunia ini merupakan tempatnya ujian dan cobaan. Ketika kita lulus dari ujian cobaan dunia, maka kemudian kita akan berada dalam kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga yang disebut dengan bertemu dengan Allah, kemudian kita berada di surga. Oleh karena itu, rugi kiranya ketika seseorang tidak
sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Pertanyaannya, apa itu sabar? Menurut Ibnu Qayyim, sabar adalah habsun nafs an maharimillah. Mengekang diri, menjaga diri untuk tidak menjalankan larangan dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Menurut beliau juga, sabar adalah habsuha ala faraidihi. Bahwa sabar itu adalah menjaga diri untuk terus melakukan apa yang telah diwajibkan dan ditetapkan oleh Allah bagi kita manusia. Selain itu juga, sabar adalah habsu nafs an taskhiti wa syakiyati li aqdarihi. Bahwa sabar adalah menjaga diri dari ketidakpuasan dan mengeluh tentang takdir Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini adalah definisi sabar yang sangat kompleks. Jadi yang pertama, sabar itu adalah menjaga diri untuk kemudian tidak menjalankan larangan-larangan Allah. Jadi menjalankan larangan Allah atau tidak menjalankan larangan Allah itu butuh kesabaran. Ketika Allah melarang untuk minum khamr, kita harus sabar agar kita tidak terlibat dan meminum khamr tersebut. Ketika Allah melarang zina, kita sabar untuk tidak melakukan perzinahan dengan menunda atau bahkan dengan beralih agar kita tidak melakukan perzinahan. Ini adalah sabar dalam hal menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya, sabar dari mengerjakan perintah-perintah Allah atau sabar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita berupa perintah-perintah tersebut. Ketika kita sholat ini adalah sesuatu hal yang tidak enak bagi orang yang tidak cinta kepada Allah. Melaksanakan puasa itu juga tidak enak jika orang tersebut tidak cinta kepada Allah. Oleh karena itu, dalam menjalankan sholat yang tidak enak itu, kalau tidak sabar, niscaya tidak kita akan sholat. Menjalankan sholat ketika kita tidak sabar, mungkin tidak tuntas kita menjalankan sholat. Yang asalnya 4 rakaat, mungkin karena kita tidak sabar, kelamaan, menjadi hanya 2 rakaat. Butuh kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Selanjutnya, sabar itu tadi disebutkan adalah kesabaran, ketabahan kita terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita berupa qada dan qadarnya Allah. Dalam menghadapi qada dan qadarnya Allah tentunya kita harus sabar. Kalau kita tidak sabar niscaya kita akan berusaha membangkang kepada Allah, tidak terima terhadap apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah, tidak terima terhadap keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Menjadi seorang dosen, menjadi seorang petani, kalau tidak sabar, niscaya tidak akan pernah menjalankan tugas-tugasnya. Menjadi dosen, menjadi petani, menjadi pengusaha, jika tidak sabar, pasti akan melakukan hal-hal yang ceroboh, yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam posisi apapun kita, dalam kondisi apapun kita harus sabar. Jika sabar, maka kita akan menjadi orang yang mulia sebagaimana sabda Nabi, laukana
laukana sabaru rojulan lakana rojulan kariman. Kalau orang itu sabar, maka orang itu menjadi mulia. Selanjutnya, macam-macam sabar ini kalau kita lihat daripada tafsir Jalalain, klasifikasi sabar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru anil ma'siyah. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan adalah upaya menahan diri agar kemudian kita tidak melakukan kemaksiatan. Ada seseorang, ia mampu untuk kemudian melakukan kemaksiatan, tetapi kemudian keinginannya ini ditahan, dikekang sehingga tidak melakukan kemaksiatan. Ada seseorang bisa membeli minum-minuman keras, bisa membeli sabu-sabu, bahkan, mohon maaf, bisa membeli perempuan. Namun ketika dia sabar untuk tidak mengikuti keinginannya, ini yang disebut dengan sabar atau sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Ada pula orang yang kemudian mampu sebetulnya ketika dia ditampar, dia membalas menampar. Ada pula mampu sebetulnya orang ketika dia dicaci, dia mampu mencaci orang yang mencacinya. Tapi kemudian hal ini tidak dilakukan. Karena mencaci orang, menampar orang, itu sama dengan hal maksiat. Dia tahan diri dia, kemudian tidak melakukan hal-hal yang maksiat ini. Ini juga disebut dengan sabar. Sabar dalam hal maksiat ini harus diupayakan. Untuk apa? Untuk mengurangi kemaksiatan-kemaksiatan yang ingin kita lakukan. Seseorang bisa dan mampu melakukan maksiat, namun kemudian dia mendorong hatinya, mendorong jiwanya untuk kemudian tidak mengikuti kemaksiatan tersebut. Ini yang kemudian harus diupayakan sedemikian mungkin agar kita tidak terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Menarik, ada sebuah cerita. Seorang bernama Sabul Miski. Sabul Miski ini adalah satu julukan yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang pemuda. Seorang pemuda ini dijuluki Sabul Miski karena dia bisa keluar dari kemaksiatan, bisa keluar dari perzinahan. Suatu ketika ada seorang janda muda, cantik dan juga punya wajah yang rupawan. Begitu juga punya kekayaan. Namun pada saat itu janda ini kemudian menarik dan meminta seorang pemuda yang juga punya wajah yang rupawan, ganteng, tinggi, putih, yang notabene ini dihasrati untuk kemudian untuk melayani keinginan seksualitas janda ini. Upaya-upaya pun kemudian dilakukan oleh si janda ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanggil pemuda ini untuk kemudian masuk ke dalam ruangan di kamarnya dia. Dia beralasan agar pemuda ini masuk ke dalam ruangan tersebut untuk membenahi yang namanya lampu.
Nah, pada saat itu ketika si pemuda ini menerima permintaan pertolongan dari seorang janda ini, ketika pada saat itu niat jahat yang diinginkan oleh seorang janda ini muncul. Saat itu kemudian laki-laki ini diminta untuk melayani janda tersebut. Dengan mengatakan, layani saya, kalau tidak Anda layani, niscaya akan saya menjerit, niscaya akan saya berteriak agar semua orang tahu bahwa Anda akan memperkosa saya. Pernyataan ini membuat pemuda tadi itu bingung. Di sisi yang lain, dia harus menghindari kemaksiatan, tapi di sisi yang lain dia tidak bisa seolah-olah terhindar dari kemaksiatan tersebut karena akan mengancam jiwa raganya. Nah, pada saat itu pemuda ini lantas kemudian membuat siasat agar terhindar dari kemaksiatan. Dia minta izin kepada si janda ini, lantas kemudian diizinkan apa yang diminta oleh si pemuda ini. Pemuda ini meminta izin agar kemudian si janda itu, si lelaki ini atau si pemuda ini untuk buang air besar duluan. Ya. Setelah buang air besar kemudian si nanti akan dilayani begitu. Tetapi kemudian ketika buang air besar, seluruh badannya dari laki-laki tersebut dilumuri oleh kotorannya sendiri dan kembali ke ruangan atau ke kamar dari janda tersebut. Lantas kemudian si janda ini menolaknya karena sudah badannya dilumuri oleh kotoran. Nah, ini hal menarik, kemudian laki-laki itu keluar memakai baju dan kemudian lari. Dan bau daripada kotoran itu masih menyengat sehingga orang yang dilewatinya itu merasakan baunya. Dan pada saat itu seolah-olah mereka mengatakan ada sapi tank jalan, ada sapi tank dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi menarik. Nah, setelah itu ketika dia telah mandi, bau badannya itu menjadi wangi. Itulah sebab kenapa dia dijuluki sebagai Sabul Miski. Sabar yang kedua adalah asobru anito'ah. Sabar untuk menjalankan ketaatan. Sabar untuk menjalankan ketaatan maksudnya adalah ketika kita menjalankan ketaatan, kita sabar dalam menjalankannya agar kemudian kita menjalankannya dan menyelesaikan ketaatan tersebut. Sebagai satu contoh tadi saya katakan, ada orang sholat. Dia tidak sabar dalam sholatnya. Niscaya dia tidak sholat. Atau bahkan sholat tetapi kemudian tidak sempurna sholatnya karena asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam keadaan semacam ini harus sabar terhadap lamanya sholat, tidak enaknya sholat. Begitu juga orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kalau tidak sabar, perutnya keroncongan, perutnya kemudian sakit karena menahan lapar, maka tidak akan selesai puasa ini atau bahkan tidak sempurna puasa ini jika tidak sabar. Oleh karena itu perlu sabar di dalam ketaatan. Dalam keimanan juga harus sabar. Kalau tidak sabar, niscaya tidak akan beriman atau bahkan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ini menarik sekali bahwa dalam ketaatan butuh kesabaran. Ada kisah menarik dari yang dikisahkan oleh Ali bin Husain Zainal Abidin. Ali bin Husain Zainal Abidin ini pernah meriwayatkan sebuah riwayat bahwa nanti ketika kita berada di padang mahsyar,
kita akan menapaki sirotol mustaqim. Pada saat itu kita akan berkumpul dan menunggu giliran kita berjalan menapaki sirotol mustaqim. Dan pada saat itu ternyata ada suara tanpa rupa yang mengatakan, masuklah orang-orang sabar ke surga bi khairi hisab. Masuklah orang-orang yang sabar ke surga tanpa melalui hisabnya Allah. Nah, pada saat itu orang-orang sabar semua berkumpul, memisahkan diri dari kelompok yang berkumpul ngantri untuk kemudian masuk dan menapaki sirotol mustaqim. Dan pada saat itu malaikat heran ketika kelompok yang sabar ini ingin masuk ke surga secara langsung. Kemudian malaikat bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, apakah Anda termasuk orang-orang yang sabar?" Kemudian mereka mengatakan, "Iya, wahai malaikat, kami adalah termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Kesabaran apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia?" Mereka menjawab, "Kesabaran yang kami lakukan ketika kami hidup di dunia adalah kesabaran menjalankan perintah-perintah Allah." Dari hikayat ini kemudian kita dapat simpulkan bahwa orang yang sabar untuk taat kepada Allah bisa masuk surga bi khairi hisab. Sebuah ayat dalam surat Az-Zumar, yakni ayat 10, dikatakan innama yuwaki sobruna ajrohum bi khairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa hisab ketika akan masuk surga. Ini sesuatu yang menarik juga, bahwa sabar itu ternyata bisa membuat kita masuk surga bi khairi hisab. Selanjutnya ada sabar anil baliyat. Nah, ini sabar anil baliyat ini adalah sebuah kesabaran yang semua orang memahaminya. Ya, ketika dapat bencana, ketika dapat ujian, sabar anil baliyat. Ya, sabar anil baliyat ini adalah kesabaran kita dalam ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita dalam keadaan tertentu, ya, kemudian kita membutuhkan sesuatu, pada saat itu Allah datang memberikan kepada kita sesuatu yang kita harapkan. Dengan catatan kita harus sabar. Ketika kita dapat musibah, Allah menggantikan apa yang kita alami, apa yang kita tidak rasa enak ketika mendapat musibah, digantikan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ini yang kemudian as-sabru anil baliyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, inna idomal jazai ma idomal bala. Bahwa balasan besar kecilnya itu digantungkan kepada ujian yang kita terima. Semakin besar ujian yang kita terima, maka semakin besar bala yang kita terima atau ujian yang kita terima, maka pahala tersebut akan menjadi lebih besar. Namun ketika ujian itu sedikit, maka pahala yang kita terima menjadi sedikit. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah. Dikisahkan dalam sebuah hikayat, seorang ulama namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah seorang ulama yang diuji oleh Allah mendapatkan penyakit yang
menaun. Dia sakit beberapa tahun, namun tidak sembuh. Dan dalam sakitnya ini, beliau tidak bisa berjalan. Beliau hanya berada di kasur beliau, sehingga ketika mau buang air besar ataupun buang air kecil, ini beliau tidak bisa berjalan ke kamar mandi. Alhasil pada saat itu digambarkan keadaan beliau ini bahwa beliau ketika buang air besar atau air kecil, kasur beliau dilubangi untuk kemudian membuang kotoran tersebut. Satu ketika ada saudaranya datang untuk menjenguk Imran bin Husain. Saudaranya menemui Imran bin Husain dalam keadaan semacam itu, lantas kemudian saudaranya ini menangis. Melihat saudara menangis, Imran bin Husain mengatakan kepada saudaranya, "Kenapa kamu menangis?" Kata saudaranya, "Aku menangis karena melihat keadaanmu yang semacam ini." Imran bin Husain menyauti, "Aku suka terhadap keadaan Allah memberiku ujian semacam ini. Karena Allah mencintai seseorang itu kadang-kadang dengan cara mengujinya." Nah, pada saat itu Imran bin Husain mengatakan hal tersebut. "Aku senang dalam keadaan Allah senang memberiku sesuatu ujian kepadaku." Diriwayatkan dari kisah yang lain. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan menemukan sebuah cerita seorang nabi yang begitu sabarnya. Salah satunya adalah Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah nabi yang cerdas, nabi yang bersih, nabi yang memiliki kekayaan yang sangat kaya. Satu ketika ada setan yang kemudian ingin menguji daripada keimanan Nabi Ayub. Setan ini lantas kemudian datang kepada Allah dan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin menguji Nabi Ayub, bagaimana keimanannya?" Pada saat itu Allah memberi izin dan diuji. Pada saat itu setan membakar semua harta Nabi Ayub. Pada saat itu ketika dibakar semua harta Nabi Ayub mengatakan, "Saya sabar terhadap ujian ini." Setelah itu, setelah dibakar semua harta Nabi Ayub dan mengatakan, "Saya sabar atas ujian ini," setan membuat rekayasa yang lain. Yakni berupa apa? Mencelakakan semua keturunan Nabi Ayub sehingga mereka meninggal semua. Pada saat itu Nabi Ayub mengatakan, "Saya ikhlas dan sabar terhadap ujian ini." Ketiga kalinya, setan melakukan upaya dengan cara apa? Memberi Nabi Ayub penyakit. Dalam sebuah hikayat, penyakit Nabi Ayub ini adalah penyakit yang aneh. Dikatakan aneh kenapa? Beliau ini punya penyakit kulit yang sampai di tubuh beliau itu terdapat set atau terdapat ulat begitu. Saking parahnya penyakitnya itu. Penyakit ini lama dijalani dan dialami oleh Nabi Ayub. Tapi pada saat itu Nabi Ayub tetap mengatakan, "Saya sabar menghadapi ujian ini." Bahkan di sebuah hikayat disebutkan Nabi Ayub ketika melihat set yang keluar dari tubuh Nabi Ayub mengembalikan lagi dengan mengatakan, "Nanti kalau kamu keluar dari tubuh saya, kamu tidak bisa makan." Inilah ujian daripada Nabi Ayub yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub melalui perantara setan. Kaum muslimin yang saya banggakan, lalu apa
ciri daripada orang sabar itu? Ciri dari orang sabar setidaknya menurut Nabi ada 2 macam. Yang pertama adalah husnus sayyirati indallah. Orang-orang yang sabar itu memiliki ciri ia bagus hatinya kepada Allah. Ketika dia diuji oleh Allah, dia berhusnudon kepada Allah dan mengatakan, ini adalah ujian Allah dan ini adalah cobaan Allah dan saya harus sabar. Tidak mengatakan, kenapa Allah memberikan ujian kepada saya tidak suka ujian ini. Yang kedua, ciri orang yang sabar adalah khidmatnya orang tersebut kepada masyarakat, khidmatnya orang tersebut kepada Allah. Yang dimaksud khidmat adalah mau melayani masyarakat, mau melayani Allah dalam ibadah, dalam ketaatan. Orang yang sabar tidak putus asa. Orang yang sabar tentunya tidak akan putus asa dalam kehidupannya. Ini yang kemudian dia terus akan berkhidmat. Meski Allah mengujinya, tidak mengatakan Allah sedang benci kepada saya, Allah sedang tidak adil kepada saya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah mengaji, saya sudah apa. Tetapi Allah malah justru memberikan sesuatu yang tidak enak kepada saya. Ini bukan ciri daripada orang yang sabar. Orang yang sabar akan mengatakan ketika dia diberi oleh Allah ujian, dia akan katakan, ini adalah ujian dari Allah, saya harus bersabar. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.